Lukas 1 ayat 27 mengatakan kalau Bunda Maria itu adalah perawan suci, wanita terhormat. Benar nggak itu? Betul. Oke. Jadi Lukas 2 ayat 7 mengatakan kalau Bunda Maria itu melahirkan, mohon maaf ini ya, di Menara Kawanan Domba. Itu maksudnya apa itu, Kak? Menara Kawanan Domba itu? Oh, gini. Itu Migdal Eder. Bentar dulu ya. Kamu mute dulu. Menara Kawanan Domba itu adalah Migdal Eder, di mana di Israel ada tempat domba-domba yang terpilih. Karena kalau kita lihat, kita baca firman Tuhan di kitab Taurat kan, orang Israel kalau mereka melakukan salah atau melakukan dosa, Tuhan memerintahkan untuk mengambil domba yang terbaik, yang tidak bercacat celah, yang sempurna, ya, tidak ada sakitnya, tidak ada nodanya, tidak ada yang cacat di dalam tubuh domba ini. Itu dirawat baik-baik. Nah, domba yang dipersiapkan untuk persembahan atau kurban di Bait Suci itu ditempatkan di Menara Kawanan Domba. Makanya Menara Kawanan Domba ini di sana itu bersih, rapi, terawat, tidak kotor. Nah, disitulah Bunda Maria melahirkan. Karena memang di Menara Kawanan Domba ini kan domba-domba di sana ditempatkan, dipersiapkan untuk kurban domba, di mana darah domba inilah yang akan mendamaikan dosa-dosa umat Israel. Dan darah domba ini dipercik di Bait Suci oleh imam. Karena kan Bait Suci itu ada 3 ruang ya, Maha Kudus, Ruang Kudus dan pelataran. Nah, di Maha Kudus ini hanya imam yang boleh masuk ke sana. Di ruang Maha Kudus inilah imam berjumpa dengan Tuhan. Jadi ruang Maha Kudus ini adalah lambang kehadiran Tuhan di dalam hidup kita atau kepada Israel. Nah, sehingga ketika orang Israel berdosa, imam akan membawa darah domba ini di Bait Suci, di mezbah, ya, lalu dipercik untuk mendamaikan dosa umat Israel. Nah, darah domba ini adalah tipologi tentang darah Mesias yang akan mendamaikan dosa-dosa kita. Sebab darah domba, saudaraku, nggak mungkin bisa mengampuni dosa kita. Darah domba nggak mungkin layak mengampuni dosa manusia. Jadi darah domba ini, saudaraku, itu model. Itu adalah contoh supaya ketika Tuhan datang memberikan darahnya di atas kayu salib, kita mengerti dan memahami bahwa darah Mesias itulah yang mengampuni dosa-dosa kita, bukan darah domba itu. Itulah kenapa Tuhan Yesus inkarnenya lahir di Menara Kawanan Domba, karena Tuhan Yesus akan dipersiapkan untuk memberikan pengampunan di atas kayu salib dengan darahnya yang suci. Sehingga Mesias itu memang harus lahir di Menara Kawanan Domba, bukan di bawah pohon kurma. Makanya Tuhan Yesus bukan Nabi Isa. Kalau di bawah pohon kurma nggak sesuai dengan nubuatan di Perjanjian Lama. Nggak pernah pohon kurma dibawa ke Bait Suci untuk mengampuni dosa umat Israel. Yang dibawa itu adalah domba, darah domba. Jadi Tuhan Yesus itu disebut anak domba Allah, bukan berarti dia domba betulan. Tetapi dialah yang memberikan darahnya yang suci, mulia, agung untuk pengampunan dosa-dosa kita. Nah gitu maksudnya saudaraku Rijal. Oke, Kakak. Tapi ini aku bacakan secara lengkap aja ya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena ini yang ditekankan di sini Kak ya, harus Kakak simak ini. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Karena tidak ada tempat, ini berarti si Maria ini, Maria yang tadinya itu suci, perawan, berarti tidak ada pilihan bagi dia, harus melahirkan di tempat, terpaksa melahirkan di sana. Jadi pertanyaannya, ini mohon maaf, ini menurut kitab suci Kakak ini ya, bukan saya menghina nanti ya. Jadi tidakkah Yesus yang maha kuasa itu
bisa setelah menghina. Menurut saya kan ini sebuah penghinaan terhadap Maria ini, kakak. Kakak seorang wanita kan, kakak melahirkan itu sulit nggak? Sulit sekali kakak melahirkan itu. Jadi seorang Maria yang tadinya suci, perawan yang sangat dihormati, disegani, tiba-tiba Yesus masuk ke dalam rahimnya. Yesus yang Maha Kuasa tadi tidakkah mampu dia memberikan tempat yang mulia untuk Maria ini, agar dia bisa lahir, dia melakukan persalinan di tempat-tempat yang terhormat. Jadi karena ini tidak ada tempat lagi bagi mereka. Ini kan tidak ada, Maria ini tidak mendapat pilihan di sana. Jadi bisakah kita mengartikan bahwa Yesus ini Allah yang Maha Kuasa, sementara di tempat Gini aja, kamu berbicara itu pakai data, di mana Bunda Maria merasakan terhina dan menderita ketika dia dipilih Tuhan sebagai wadah kedatangannya. Justru Bunda Maria mengatakan seperti ini, kamu terbalik dengan ucapanmu, saudaraku. Makanya kamu itu berdasarkan firman Tuhan, bukan dengan asumsimu sendiri. Kamu tahu nggak apa yang dikatakan Maria? Ketika malaikat datang seperti ini, memberitakan kepada Maria ya, di Lukas 1 ayat 26 sampai 38, saya bacakan ayatnya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami," atau bersetubuh ya. Maksudnya bersetubuh di sini, tapi diperhalus bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat meninggalkan dia. Wow, Bunda Maria justru menyambut, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan." Makanya Bunda Maria berkata apa? Memuji memuliakan Tuhan Yesus loh ya. Karena Tuhan sudahlah juru selamat ya. Lukas 1 ayat 46 sampai 49 saya bacakan ya. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus." Wow, haleluya, haleluya. Justru Bunda Maria bersuka cita, bergembira. Dan dia adalah wanita yang paling berbahagia di seluruh jagat raya dunia ini. Jadi berbanding terbalik dengan asumsimu dan tuduhanmu, saudaraku. Saya nggak menuduh, Kak. Saya membaca teks yang tertulis ya. Bentar. Oi, halo, Rizal, kamu membaca teks yang tertulis. Nggak ada di situ Bunda Maria merasa terhina dan nangis-nangis. Justru Bunda Maria bersuka cita, bergembira, memuji, memuliakan Tuhan Yesus Allah Sang Juru Selamatnya. Karena dia dipilih sebagai wadah kedatangan Mesias. Dia dipilih untuk menggenapi nubuatan di Kejadian 3 ayat 15, keturunan perempuan. Dialah perempuan itu Bunda Maria. Dan juga
Yesaya 7 ayat 14 bahwa seorang perempuan muda akan mengandung seorang anak laki-laki yang namanya adalah Immanuel, Allah beserta kita. Makanya Bunda Maria adalah wanita yang paling berbahagia, bro. Tolong berhentilah dari tuduhanmu itu. Bunda Maria tidak pernah menderita dan merasa terhina. Justru dia sangat berbahagia. Makanya Bunda Maria sekarang itu udah di surga. Kamu cari sampai dapat, saudaraku. Kamu cari sampai kamu gali semua tanah di Israel sana. Gak akan kamu temukan kuburan Bunda Maria. Karena apa? Dia sudah di surga, saudaraku, diangkat Tuhan Yesus. Ini kan yang tertulis di sini menurut kitab suci kakak. Saya cuma membacakan. Di sini dituliskan karena tidak ada tempat bagi mereka. Tidak ada tempat itu bisa kalau menurut aku kakak, aku mikir kan, masalahnya aku mikir kalau nggak ada tempat berarti ada kata-kata terpaksa di sana. Jadi terpaksalah dia, jadi nggak ada pilihan. Karena terpaksa tadi, maka bisa dikatakan di sana dia itu nggak bisa memilih tempat. Sementara Yesus itu Allah yang Maha Kuasa. Itu yang kecuali ini kakak ya, kecuali ketika Yesus itu belum lahir, dia belum memiliki kekuasaan. Itu yang maksud saya. Tapi setelah dia lahir baru memiliki kekuasaan. Pas di saat dia melahirkan itu, Yesus belum berkuasa. Atau mungkin bisa jadi itu pertanyaan saya ke sana. Sehingga dia tidak dapat mengangkat derajat Maria tadi. Kan dia ini kan Lukas 1 ayat 27 itu mengatakan Maria itu wanita terhormat. Tetapi dia melahirkan di tempat yang terpaksa, bukan tempat pilihannya. Jadi itu yang masalahnya. Atau mungkin bisa jadi Yesus ini di kala itu belum memiliki kekuasaan itu. Rijal, kamu itu jangan, udah tadi saya sudah tegur kamu, jangan kebanyakan asumsi dan tuduhan ya. Rancangan Tuhan bukan rancanganmu, saudaraku. Udah jelas-jelas Bunda Maria itu bersukacita, berbahagia, dan dia adalah wanita yang paling berbahagia di sejagat raya dunia ini. Masih lagi kamu membuat tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Jadi gini, saudaraku ya. Waktu itu memang ada kalau kita lihat di Lukas 2 ya, di Lukas 2 itu makanya baca dari ayat 1. Waktu itu ada perintah untuk mendaftarkan semua orang ya. Jadi banyaklah dari berbagai negara ke Yerusalem ya, bukan ke Israel, maksudnya ke Israel itu, sehingga penginapan penuh. Karena gini, Bunda Maria itu kan dia mau melahirkan di penginapan. Memang itu adalah rancangan manusia. Tetapi rancangan manusia bukan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhanlah yang terjadi. Karena apa? Nubuatan di Mika 4 ayat 8 ya. Kalau Bunda Maria justru melahirkan di Mika 4 di penginapan, maka Tuhan itu seakan-akan tidak berkuasa ya, tidak menepati nubuatan atau janjinya. Sementara di Mika 4 ayat 8, Mesias itu harus lahir di menara kawanan domba ya. Ini saya bacakan dulu ayatnya, saudaraku. Itu nubuatan untuk kelahiran Mesias. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Nah, jadi makanya Bunda Maria itu harus melahirkan di menara kawanan domba itu, di Migdal Eder. Dan di sini Bunda Maria tidak ada merasa terhina. Justru ketika Bunda Maria melahirkan di menara kawanan domba, datang ke sana para gembala, para malaikat, dan orang Majus mempersembahkan mur, kemenyan, dan emas. Haleluya. Oke, sangat jelas saudaraku, tolong berhentilah menuduh Bunda Maria ya. Tolong berhentilah menuduh firman Tuhan ya. Saudaraku yang baik hati, kamu buat apa ngomong karena kebanyakan asumsi. Berhentilah, saya bilang berhentilah menuduh Bunda Maria, berhentilah menuduh firman Tuhan. Yang ngomongin yang tertulis di Alkitab. Di mana tertulis di situ Bunda Maria merasa terhina, merasa kesakitan? Enggak ada. Makanya kamu kebanyakan asumsi ya. Pergilah saudaraku dengan damai dan jangan menuduh-nuduh lagi, jangan lagi berbuat asumsi. Karena apa? Justru membuat dosamu bertambah banyak. Saya ingin kita itu menggunakan akal kita. Oh, jadi saudara menggunakan akal? Ya, menggunakan akal. Karena kakak tadi kan bilang Yesus Allah yang Maha Kuasa. Karena dia itu menginginkan
dia lahir di kawanan domba kan, di menara kawanan domba tadi kan. Seakan-akan dia merendahkan Maria. Bagaimana dia nggak merendahkan Maria? Yang pertama yang direndahkan Maria itu yang pertama dia hamil dalam keadaan perawan. Itu memang itu suatu mukjizat bagi Yesus, mukjizat itu. Tapi itu bukan sesuatu hal yang aneh lagi kalau melahirkan banyak itu kakak. Oke, gini, karena kamu tadi kan saya sudah jelaskan firman Tuhan berdasarkan data dan dalil ya. Lalu kamu selalu, kalau kita menggunakan akal, oh jadi kamu menggunakan akal? Iya, kalau kamu menggunakan akal, pasti kamu mengerti firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Nah, saya balik bertanya dong, kamu, boleh saya tanya balik, apakah betul kamu menggunakan akal saudaraku di agamamu? Boleh, siap ditanya. Oke, good. Coba kamu baca saudaraku Al-Mulk 5. Coba kakak yang buka, biar saya baca. Oke, saya tunjukin ya sebentar saudaraku. Ya karena gini, di agama orang dia merasa paling paham kan, merasa memasakkan akalnya gitu ya kan. Bagaimana dengan akalmu saudaraku? Bagaimana kamu bisa menjelaskan ini dengan akalmu? Silakan baca saudaraku, Al-Mulk 5. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami menjadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala. Nah, coba kamu jelaskan dengan akalmu bagaimana bisa bintang-bintang tercipta untuk pelempar setan. Siap kakak, siap. Putar kameranya dulu, aku jelaskan. Iya bentar. Silakan pakai akal bagaimana bintang-bintang ya pelempar setan. Bintang-bintang di langit itu pelempar setan ternyata. Iya. Rizal Motor. Buka mikrofonnya saudaraku. Ya, silakan. Boleh dimulai? Baik. Sebagai manusia berakal, ada 3 kategori akal kakak. 3 kategori ini harus kakak pahami ya. Yang pertama, diterima akal. Itu yang diterima akal itu ya. Yang kedua, melampaui akal manusia. Poin yang ketiga, ditolak akal. Itu 3 kategori akal aku terangkan sama kakak ya. 3 kategori tadi yang diterima akal, melampaui akal, ditolak akal. Tapi setelah kita teliti kakak, banyak dari Alkitab itu yang ditolak akal. Kalau Al-Quran itu melampaui akal kakak, begitulah jawaban yang tadi itu. Itu melampaui akal. Jadi ada 3 kategori tadi. 1 masuk akal, yang kedua melampaui akal. Kalau melampaui akal ini membutuhkan keimanan untuk memahaminya itu kakak. Yang ketiga tadi ditolak akal. Yang ditolak akal inilah yang banyak aku temukan di kitab suci kakak. Bukan melampaui akal. Begitu kakak. Ini gimana sih jawabannya kok nggak nyambung? Tolong jelaskan dengan akalmu bagaimana mungkin bisa bintang-bintang yang di langit itu jadi pelempar setan. Itu yang saya tanya. Kok jawabannya akal itu ada 3, melampaui akal tak masuk. Itu yang saya terangkan. Jadi kalau mohon maaf ya kalau saya tertawa. Jawabannya lucu sekali. Akal itu ada 3 ya, melampaui akal, ditolak akal. Jadi ini gimana? Ini ditolak akal apa melampaui akal atau gimana ini? Kalau itu melampaui akal membutuhkan keimanan untuk mengetahuinya itu kakak. Tapi dalam kitab suci kakak, kami menemukan banyak. Yang saya tanya itu tolong jelaskan saudaraku di Al-Mulk 5 ini bintang-bintang sebagai pelempar setan. Coba kamu jelaskan dengan akalmu bagaimana mungkin bisa bintang-bintang itu ternyata pelempar setan. Itu kan sudah diterangi tadi. Itu
melampaui akal itu membutuhkan keimanan untuk mengetahuinya. Makanya kakak perlu ini, aku bacakan dalil satu ya, boleh kan? Satu aja. Enggak, kamu jawab dulu yang ini loh. Kamu belum jawab Al-Mulk 5 itu loh. Ini untuk menjawab itu kakak. Ini Ya, jawab itu. pakai data di Quranmu. Jangan kamu menjelaskan lagi Alkitab. Jangan jelaskan Alkitab. Silakan. Aku nggak akan masuk Alkitab lagi karena itu banyak yang ditolak akal. Karena itu makanya aku nggak bisa jelasin. Jadi, nah tuh kan masih framing terus kan, bawa Alkitab lagi. Udah langsung jelaskan saja saudaraku. Jelaskan dengan akalmu. Aku jelaskan. Bagaimana bintang-bintang pelempar setan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina kafarus sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absyarihim. Langsung bahasa Indonesia aja saudaraku, langsung bahasa Indonesianya aja. Enggak lah kakak, kami harus tahu kalimat intinya. Kami harus tahu original text-nya kakak. Enggak mau sembarang-sembarang kakak. Begitu. Jadi di agama ya kami udah langsung ke bahasa Indonesianya aja biar kita ngerti di sini. Enggak semua orang tahu di sini bahasa Arab. Bahasa Indonesia kena aja. Kalau kakak ingin mengetahui itu, khatamallahu ala qulubihim. Karena kakak itu nggak mengetahuinya karena Allah itu mengunci hati mereka, hati kakak itu. Jadi kakak perlu membuka kunci itu dulu. Ini namanya ilmu muter. Karena itu melampaui akal. Kalau Yesus itu yang maha kuasa kakak, ini aku ingatkan, Yesus nggak akan mampu membuat kakak secantik. Siapa yang membentuk kakak dalam hati ini kakak? Udah lari lagi ke Tuhan Yesus kan, makanya muter ke sana ke sini nggak pernah kamu jawab. Aku terangkan tadi kak. Aduh Tuhan Yesus, tolong ampunilah si Rijal ini. Mana ada muter kakak? Oke. Kamu tadi bilang kenapa manusia ini cantik, yang perempuan cantik dan laki-laki ganteng? Kenapa saudaraku? Oke, ini kakak ini saya sangat kagum sama kakak. Saya doakan kakak teruslah belajar kakak. Yang saya tanya tadi kamu bilang, ya tolong lanjutkan. Kenapa wanita itu cantik dan laki-laki itu ganteng? Kenapa saudaraku? Bisa nggak Quranmu menjawab itu? Bisa. Kakak, oke, silakan pakai data, silakan. Teruslah kakak kaji dengan sungguh-sungguh Alkitab kakak. Nah, itu kan udah muter. Allah, ya silakan. Allah itu yang maha kuasa. Allah itu mengatakan Allah lah yang membentuk manusia mulai sperma itu ditembakkan ke rahim ibu kakak, ke rahim, kemudian sperma itu naik dan menjadi setetes darah, kemudian menjadi segumpal daging. Di umur yang keberapa Allah tiupkan roh, Allah membentuk di sana. Tunggu entar dulu, dengar dulu kakak. Allah itu membentuk di sana sampai ditekankan di sana sampai ke ujung-ujung jarinya. Dan kemudian ini ketika hari pembalasan nanti Allah itu membangkitkan manusia ditekankan juga sampai ke ujung-ujung jarinya. Kenapa ditekankan sampai ke ujung-ujung jarinya? Ternyata di abad 19 ditemukan kakak, ujung-ujung jari manusia ini tidak ada yang sama. Sementara Allah yang Maha Agung itu sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu kakak. Begitulah Allah membentuk manusia itu. Udah? Itu dalam Al-Quran lengkap itu kakak. Tapi secara garis besarnya. Mohon maaf saya potong kepanjangan. Tadi kamu berbicara tentang air mani yang dipancarkan gitu ya. Bisa nggak kamu jelaskan saudaraku di Atorik 6-7 bagaimana dia menciptakan air mani yang terpancar dari keluar dari tulang punggung dan tulang dada. Nah, tolong jelaskan bagaimana bisa air mani keluar dari tulang punggung dan tulang dada. Atorik 6-7 saudaraku. Oke, aku buka dulu ya kakak ya. Silakan. 6 dan 7 ya kakak ya.
Iya, 6 dan 7. Coba jelaskan kok air mani keluar dari tulang punggung dan tulang dada. Dia menciptakan dari air mani yang memancar. Dia ini Allah ya Kak ya. Kita harus yang keluar dari antara tulang sulbi punggung dan tulang dada. Dan tulang sulbi punggung dan tulang dada. Sesungguhnya dia Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Sesungguhnya Allah maha kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Jadi yang pertanyaan kakak, air mani itu ada di... Nah, di sini Pertanyaan kakak tadi apa? nih, tar dulu kita mungkin tunjukkan data saudaraku. Coba kamu jelaskan ini dengan akalmu. Tadi kan kamu merasa memasakkan akalmu ke Alkitab tuh. Tolong jelaskan dengan akalmu di Atorik 6-7 bahwa air mani keluar dari tulang punggung dan tulang dada. Kita tahu kan kalau air mani itu kan keluarnya dari mana kan kita tahu itu. Kenapa di sini tulang punggung dan tulang dada, saudaraku? Bukan itu maksudnya itu kakak. Itu air mani itu keluarnya bukan dari tulang punggung. Itu Nah, terus di sini tempat asalnya dia mengalir yang keluar dari tulang punggung dan tulang dada? Ya itulah tempat air mani tadi tuh. Makanya Jadi dia air keluar mani itu ada di tulang dada dan tulang punggung dan punggung. tulang dada aja. Kakak belum tahu itu? Yang setahu saya bukan di situ. Coba kamu tanya di dunia medis, di ilmu kedokteran. Pasti jawabannya bukan di situ, saudaraku. Di mana? Coba di mana? Coba kakak jelaskan menurut ilmu kedokteran. Aduh, sebenarnya bentar dulu. Aku mau pengen ke mandi sebentar dulu ya. Oke, siap. Kak, aku tunggu kak. Tapi jangan bawa kamera ya kakak ya. Sebentar ya. Bagaimana? Sudah ditemukan kah? Al-Quran itu nggak mungkin salah dan akan pernah salah. Oke, siap kakak. Air mani itu ya keluar dari alat ini pria ya, alat ini pria dan melewati uretra, bukan melalui tulang dada atau tulang sulbi. Nah, bagaimana kamu bisa menjelaskan itu? Tempat air mani ini menurut ilmu kedokteran. Sudah kakak baca ini. Menurut ilmu kedokteran, air mani itu berada di sumsum seluruh tubuh manusia. Jadi tubuh manusia itu yang terbesar ada di tulang punggung dan tulang dada. Al-Quran nggak mungkin salah kakak. Nggak mungkin karena Allah sendiri yang berjanji akan menjaganya sampai hari kiamat. Begitu kakak. Oh alah. Oke, yang lain. Rusaklah dunia kedokteran kamu bilang seperti itu. Enggak, ini dari ini
mau di itu. Ini dari sum-sum seluruh tulang di tubuh manusia. Dan tempat keluarnya memang tadi yang kakak bilang tadi, tempat keluarnya bukan tempat dia tempat air mani itu tadi, itu tempat keluar salurannya itu. Tapi kakak semakin malam semakin cantik kayaknya. Sebentar dulu ya. Kamu ini gimana sih? Tempat penyimpanan sperma itu ada di organ reproduksi pria, ya. Coba tengok itu asalnya dari mana itu? Datanya dari mana kakak? Oh alah, gimana sih kamu ini? Nanti nggak usah saya sebut ya teman-teman, kalian lihat sendiri ya. Nih ya. Situs apa itu? Coba tengok dulu situs asalnya. Oh alah. Apanya? Ya pasti dari inilah dunia kedokteran ya. Ya. Oh, di sini ya, tempat penyimpanan sperma itu pada organ reproduksi pria. Nih, kamu baca di sini saudaraku ya, di sini ada apa di sini? Lalu di sini ada nomor 1 apa tuh? Ya, ini langsung cepat aja kalau itu ya. Lalu yang kedua apa? Ini testis, terus skrotum, kelenjar prostat ya. Uretra. Nah, di sini nggak ada tulang sulbi dan tulang dada, saudaraku. Itulah tempat penyimpanan air mani atau spermanya laki-laki gitu. Oke? Siap. Oke, saudaraku, saya sudah cukup dulu. Ya? Enggak, ini apa-apa. National Library of Medical ini. Ini lebih terpercaya narasumbernya, Kakak. Siap, kita buka. Nah. Aduh, bro. Kamu juga laki-laki. Kamu kan bisa tahu dari mana air mani itu keluar, Mas. Aduh, ya sudahlah, nggak usah lah. Kita ganti dulu sama yang lain. Nanti kita berdebat, nanti kakak seperti apalah ya. Ya, kakak. Ini namanya memang. Kalau salah, aku mungkin bisa salah. Aku mungkin salah. Aku orangnya salah, serba salah, banyak salah. Tapi kalau Al-Quran kami, kakak nggak mungkin salah. Ya terserah kamu aja, bro. Yang kita tahu di dunia kedokteran, air mani itu keluar dari mana kita tahu semua, gitu loh. Ya udahlah, nggak apa-apa, saudaraku. Oke, siap kakak. Salam toleransi ya kakak ya. Iya, salam toleransi juga. Terima kasih. Iya, sama. Enggak, nah tadi kamu merendahkan Bunda Maria loh. Enggak ada menghujat, kamu bilang enggak kau akui dosamu. Aku membaca ayat kakak, membaca kitab suci kakak. Enggak ada tertulis seperti itu dalam Alkitab ya. Oke, tapi enggak apa-apa, kita tetap mengampunimu, berdoa kiranya Roh Kudus memberikan hikmat kecerdasan kepadamu saudaraku untuk mengerti apa yang sudah dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih saudaraku Rijal, God bless you ya. Tepuk tangan buat Rijal yang cakep dan manis.